Ya, kalau cerai itu sebetulnya bercandanya pun jatuh ya. Yang diminta sama Zeda kan dulu dinikahi baik-baik, habis itu kalau mau diceraikan ya, kan bercerai bukan perkara yang haram ya, halal ya. Masya Allah nggak suka. Ya, jadi kalau memang itu permintaan dari guru ya mesti apa susahnya sih untuk dibuat kalau memang itu benar pengen bercerai. Atau jangan-jangan dia masih cinta lagi, jangan-jangan kan. Gitu. Jadi kalau aku rasa permintaannya nggak berat ya, nggak mulu-mulu. Mudah-mudahan didengar sama yang bersangkutan. Ya tinggal dibuat pernyataan pakai materai, aku ceraikan kamu, selesai. Itu aja, nggak sederhana aja. Tapi kalau secara hukum agama, setahu aku, orang bercanda aja katakan sayang, begitu kan. Enak kali masakan mau ku cerai, kamu jatuh tuh cerai itu. Meskipun sambil bercanda. Nah, jadi guyonnya jatuh. Nah, jadi aku rasa ndak masalah Zeda ini kan masalah perasaan beliau yang terlukai ya. Healingnya tentu, perbaikannya tentu ada perlu waktu ya, perlu waktu. Kalau kita yang sebagai penonton kita pikir gampang aja lah itu masalah, kan kalau kuat-kuat kan gampang kan, kuat kan masalah ini besar tapi Allah lebih besar, katakan kepada masalah, tapi ngamalinnya kan nggak semudah bicara. Nah, jadi saya berharap pertemuan ini bermanfaat untuk rohaniatnya Zeda sehingga Zeda bisa menjadi orang yang ikhlas. Ya, ingat banyak banyak hal yang harus kita buat lagi ke depannya. Ya, kalau kita masih fokus dengan ini aja terus, nanti khawatirnya malah merusak kesehatan, pikiran, kemudian kreativitas kita juga hilang. Padahal ini potensi banyak kan. Sudah dilaporkan, doa sama Allah, terserah nanti mau kemana nanti, biarkan Allah yang memutuskan. Nah, sekarang Zeda tatap ke depan. Kita nggak tahu, life is too short, hidup ini singkat kan. Ya, kita nggak tahu berapa tahun lagi kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita membawa dendam, sakit hati, luka ini sampai saya bilang sampai ke dalam kubur masih ini semua nanti. Itu kan sebuah pernyataan yang mestinya nggak perlu diucapkan, karena itu akan mempengaruhi pikiran juga kata-kata itu. Jadi kalau menurutku maafkan, tapi tak perlu harus melupakan. Tidak perlu orang minta maaf ya. Kalau orang kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita yang minta maaf. Udah selesai. Cari kesalahan kita yang banyak-banyak. Sebanyaknya kita kan juga tidak sempurna kan. Untuk mengobati hati begitu. Jadi setiap ada persoalan, guru saya ngasih tahu, kamu cari kebaikan orang itu sebanyak-banyaknya, kamu cari keburukan kamu sebanyak-banyaknya. Sehingga kita terobati. Ya, tapi kalau terus kita bicarakan luka. Luka ini kalau dipegang digaruk-garuk tambah parah dia kan. Tapi kalau masalah besar didiamkan akan jadi kecil, masalah kecil didiamkan akan hilang. Ya, kalau dibicarakan terus nih tambah ribet, tambah ruwet masalahnya. Dan ya cukuplah teman-teman media tolong beritakan yang positif sehingga Zeda pun tidak dibully di sosial media dengan judul-judul yang kalian buat. Nah, itu hati-hati nih, clickbait nih hati-hati juga. Kadang-kadang ceritanya lain, judulnya lain. Anak seringkali datang beberapa orang media datang sini, tolong kalau kalian mau jadi juru damai, kalau mau jadi orang baik, betul yang baik-baik. Beberapa kali saya ditanyakan masalah umum, tapi ternyata judulnya beda. Akhirnya saya bermasalah dengan orang, salah paham dengan orang gitu. Jadi sekarang ya saya berharap juga sih bisa langsung tabayun kepada pihak yang menzalimi Zeda ini. Ya, kita mau dengar siapa sih versi dia gitu. Sekarang kan yang kita dengar baru versi Zeda. Ya, kalau uang itu kan satu gambar aja kan sebetulnya belum laku, mesti ada dua gambar. Dan setiap ada konflik itu pasti ada sebab akibat dan sebagainya. Dan tidak ada sebetulnya tempat kembali yang lebih selain Allah. Angkat tangan menyerah kepada Allah, curhat di atas sajadah, minta ampun sama Allah. Ya Allah, aku sudah buat khilaf, aku sudah buat salah, aku entah apa kesalahan kita sehingga Allah berikan ujian semacam ini kan. Tapi ingat kan, berapa kali saya bilang satu ujian sama dengan satu orang guru, dan setiap kali ada ujian ada kenaikan kelas. Nah, setelah ini akan ada kenaikan kelas levelnya Zeda,
Mudah-mudahan nanti Allah berikan pekerjaan yang mudah, rezeki yang berkah, berlimpah ruah, atau Allah hantarkan lagi seorang suami yang jauh lebih baik, lebih sayang ya, lebih ganteng, lebih kaya dan lebih soleh lagi. Itu aja. Kalau Zeda masih di sini terus, yang ini sebetulnya Allah sudah membuka banyak pintu nih. Ternyata kita masih hingga belum jalan-jalan kan, ya nggak maju-maju. Udahlah, sekarang laporkan biar aparat kepolisian dan pantau terus proses hukumnya. Nah, Zeda tatap ke depan melangkah. Ya, istighfar banyak-banyak. Mungkin saya rasa itu aja. Ini kalau dibicarakan sampai subuh nggak selesai. Mungkin terakhir Ya. juga yang Ya. mau disampaikan buat si pihak. Ya, aku sampaikan gitu. Ya udah, Zeda cuma minta diceraikan secara tertulis. Ya, buatlah. Kalau Habib dengar, buatlah. Ya, saya tuh gini Zeda, meskipun Habib ini buat banyak hal ya, tapi saya untuk menghina Habib, tak sanggup saya karena ada kekerabatan mereka dengan Rasulullah, itu aja. Ya mudah-mudahan Allah beri hidayah, Allah ampunkan ya. Ya, setelah Habib kalau bisa tampillah di media juga, klarifikasi, luruskan kalau ada salah, minta maaf ya, kalau ada yang gimana biar kita juga tidak menduga-duga saja ya. Ya kalau memang tidak bersalah kenapa harus sembunyi? Ya kasih tahu. Kasih tahu dan mudah saja minta maaf kalau salah. Saya rasa orang Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Orang Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Habis dimaafkan lupa. Sebentar viral, sebentar Habis hilang. Iya. Zaman dulu mana ada telepon zaman Nabi. Sekarang zaman kan berkembang. Selama syarat-syarat nikahnya itu ada walinya, ada pengantinnya, ada ijab kabulnya, ada saksinya. Selama itu kan, kalau telepon sekarang kan ada video call ya semua kan. Saya pernah melihat ada orang ulama yang membolehkan itu darurat. Ya. Kalau nggak ada video callnya, gimana kita tahu itu siapa di sana, siapa saksinya? Kalau seandainya dia tidak memenuhi syarat ya tidak sah. Tapi kalau memang semua ada saksi, ada ini semua, ya kan aku bilang mudah. Kalau nggak ada saksi berarti Nggak sah. Tidak ada nikah tanpa wali, tidak nikah tanpa saksi. Saksi. Termasuk juga kalau menceraikan bayar telepon juga itu Sah juga. Kalau menceraikan lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat apa aja sah. Sah perceraiannya. Tapi kalau hari ini kan ada orang menceraikan istri lagi haid, sesuatu jumhur ulama mengatakan cerainya sah, cuman dia berdosa karena dia telah melakukan perkara yang haram. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan tidak sah cerainya. Ya, ikut yang mana aja. Ikut yang pendapat mana aja. Selama ada dalilnya, insya Allah kita saling menghormati. Ya, kalau aku rasa Allah masih beri banyak nikmat untuk Zeda harus disyukuri, yang harus kita ya, kalau bersyukur Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita terus bicarakan masalah tambah banyak.